Thank you bro. Shalom. Selamat pagi semua. Kita berdoa dulu yuk. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami teduhkan hati kami. Biarlah Engkau dapati setiap kami memiliki telinga seorang murid, memiliki sikap hati seorang hamba yang mau diajar, ditegur, dinasehati, diubahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan apa orang muda mempertahankan hidup yang benar, kudus di hadapan Allah, hanya dengan firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami menyadari bahwa kami bukan orang yang kuat Tuhan. Ada banyak kekurangan, kelemahan dalam diri kami. Ada banyak hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat Engkau menangis Bapa dalam hidup kami. Ada banyak sikap batin kami, hal-hal yang kami simpan dalam hati membuat Tuhan menangis, sedih. Ketika orang lain gak tahu, kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau mengetahui itu semua Bapa. Tapi kami bersyukur oleh anugerah-Mu. Kami bersyukur bahwa kami ditebus oleh Engkau Tuhan. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali menikmati hidup yang berkualitas. Hidup seperti yang Engkau mau ya Bapa. Hidup yang mengenakan pola, gaya manusia surga. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami diajar oleh kebenaran-Mu. Berkati setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya Roh Allah bekerja, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Menggugat setiap hati kami, menyentuh setiap hati kami. Biar hati kami gelisah oleh kebenaran firman Tuhan ini. Hati kami gelisah dan kami boleh bercermin lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kami bukan orang yang baik-baik saja. Dan kami bersyukur berita baiknya Tuhan bahwa Engkau adalah pribadi yang menerima kami yang tidak baik-baik. Dan kami mau akui itu saat ini, pagi ini di hadapan Tuhan. Kami teduhkan batin kami fokuskan pikiran kami untuk mendengar kebenaran-Mu ya Bapa. Demi nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, juru selamat kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Teman-teman, terima kasih buat pengurus semua yang terlibat pelayanan di Wave Youth Community ini yang memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 31, dari ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-38. Ya, teman-teman boleh buka, kalau ada Alkitabnya silahkan. Kalau ada handphone sucinya boleh buka handphone sucinya, tapi please jangan buka yang lain ya. Pastikan kamu, Tuhan cuma minta 2 jam pagi ini buat kalian fokus sama Dia. Ya, biasanya kita nggak dapetin berkat tuh gara-gara kita nggak fokus sama Dia. Kita seringkali ibadah tuh abai sama pribadi Tuhan. Kita seringkali cuek, seolah-olah Tuhan tuh nggak ada gitu. Tapi kalau kamu sadar bahwa setiap kali kamu bangun, kamu bernafas, kamu bisa diberikan kesempatan untuk bisa hidup, beraktivitas, itu sebenarnya bentuk Tuhan hadir. Cuman kadang-kadang kita karena kebiasaan suka cuek aja. Nah, jadi saya minta please beberapa menit ke depan kita fokus sama Tuhan. Amin. Oke, kita baca Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 38. Nanti teman-teman boleh menyimak Alkitabnya masing-masing. Saya pakai Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Jadi saya akan bacakan buat teman-teman semua. Sedikit berbeda tapi bukan sesat ya. Ini Alkitab resmi LAI yang terjemahan baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah Ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat Bapa, itulah yang kukatakan.
dan apa yang telah kamu dengar dari bapakmu, itulah yang kamu perbuat. Ya, ini menarik. Kita akan fokus di ayat 30-32 dari firman Tuhan. Ya, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan kalimat atau kata-kata yang huruf kuning yang saya garis bawahi, teman-teman. Yang pertama adalah orang percaya. Yang kedua, tetap dalam firman-Ku. Lalu benar-benar murid-Ku. Lalu ada kata kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada beberapa hal penting dari ayat tadi yang kita baca tadi, Yohanes pasal 8 ayat 30-32. Yang pertama, menjadi murid Kristus. Teman-teman, Tuhan tuh panggil kita itu bukan cuma sekedar jadi orang yang sekedar percaya saja. Tapi Tuhan tuh pengen kita naik level menjadi murid Kristus. Jadi goal hidup kita itu, seluruh hidup kita itu adalah menjadi murid Kristus. Jadi gak ada tuh di antara teman-teman tuh yang dipanggil tuh cuman sekedar untuk menuhi bumi, apa segala macam, gak ada. Setiap orang, siapapun dalam ruangan ini, itu punya goal menjadi murid Kristus. Gak peduli latar belakangmu bagaimana, gak peduli kamu dari suku apa, gak peduli kamu dari orang bagaimana, gak peduli mau keluarga kamu kaya, susah, miskin, gak peduli mau kondisi kamu seperti apa. Tetapi ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan itu menginginkan kamu naik level, yaitu menjadi muridnya. Dan dari ayat yang kita baca tadi juga, yang kedua yang perlu kita percaya, yang perlu kita perhatikan, bahwa percaya kepada Kristus tidak otomatis menjadi murid Kristus. Jadi kamu tuh kalau percaya sama Yesus, apakah kamu disebut murid Kristus? Enggak otomatis. Karena dalam Yohanes pasal 8 yang tadi kita baca, banyak orang yang mengikut Yesus, yang mendengarkan pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus, yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi di dalam Yohanes pasal 8 tadi kita membaca satu kebenaran, satu fakta, teman-teman, bahwa ternyata, perhatikan sahabat, percayamu tidak menjadikan kamu otomatis menjadi murid Kristus. Percaya kamu tidak membuat kamu itu otomatis menjadi murid Kristus. Waktu kita percaya kepada Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dia adalah penebus. Yes, itu enggak titik. Setelah kamu percaya, maka Tuhan ingin menggiring kamu, Tuhan ingin membawa kamu, mengajak kamu untuk masuk ke level selanjutnya, yaitu menjadi murid Kristus. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa percaya aja cukup, jadi orang baik-baik apa segala macam, yes, itu nggak ada masalah di hadapan Tuhan, tetapi itu jadi problem buat kekristenanmu. Kamu belum betul-betul identik menjadi pengikut Kristus kalau kamu cuman sekedar percaya tok, ya udah, that's it, clear, nggak ada. Kamu harus belajar menjadi murid Kristus. Dan dari ayat tadi kita juga belajar yang kebenaran yang ketiga, menjadi murid Kristus adalah mereka yang hidupnya merdeka dari dosa. Nah ini penting nih. Dosa itu dalam bahasa Yunani harmatia, sesuatu yang menyimpang. Dari kata itu kita belajar bahwa dosa itu bukan cuma sekedar kamu berbuat hal yang melanggar moral. Bukan sekedar kamu tuh berbuat sesuatu yang bersifat jahat kepada orang lain. Bukan. Dosa itu adalah segala sesuatu meskipun terlihat baik, tapi gak sesuai dengan isi hatinya Allah, gak sesuai dengan maksud Allah dalam hidup kamu, itu dosa. Contohnya gimana gak? Saya pernah pengen bantu satu orang. Membantu orang menurut kalian baik gak? Baik kan? Kita harus belajar menjadi orang baik untuk bantu orang. Dia kekurangan uang, saya harus bantu. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan bilang stop, jangan kasih uang ke dia, jangan bantu. Hati saya itu mendidih. Ini suara Tuhan atau suara setan? Saya uji lagi, Tuhan saya mau bantu orang ini nih. Tuhan bilang no, stop, jangan bantu. Yang ketiga saya uji lagi. Dalam waktu seminggu itu saya menguji semua. Betul nggak saya nggak boleh bantu dia? Tuhan hati-hati nih Tuhan, jangan sampai ntar orang ini butuh bantuan, tiba-tiba ternyata suara ini, kalau ini benar suaramu jangan bantu, saya bisa salah langkah nih, nggak taunya bukan gitu. Ternyata Tuhan bilang benar, jangan bantu. At the end saya bilang sama dia, sorry nih, Bang Saud gak bisa bantu kamu.
Dia marah-marah. Dia maki-maki saya. Wah, pendeta katanya melayani Tuhan, pelit. Saya digituin. Saya dihujat. Saya dianggap melakukan penghinaan kepada dia dengan tidak bantu. Mana katanya kasih Tuhan? Katanya mengasihi. Katanya harus bantu apa segala macam. Terus saya bilang sama dia, tapi Tuhan, saya berdoa, Tuhan bilang saya gak boleh bantu kamu untuk masalah uang. Ah, bullshit lah Tuhan. Kurang ajar lu bang, gitu. Dia ngomong gitu. Lalu dengan seenaknya ngeloyor dia pergi. Saya nangis. Saya bilang, ini bener gak Tuhan? Saya gak bantu dia. Selang beberapa hari akhirnya saya dapat info. Ternyata dia butuh duit bukan kesusahan. Tapi dia butuh duit karena apa? Dia kecanduan judi online. Dia berusaha untuk menarasikan bahwa dia adalah orang yang sedang butuh duit, orang yang harus dikasihani. Dan baik kan memberi kepada orang yang butuh sesuatu yang kita harus kasihani, baik. Tetapi hati manusia itu licik. Dia bisa pakai topeng untuk manipulasi seorang, untuk ngebohongin orang. Dia bisa dusta tuh. Dia bisa palsu banget. Dan saya hampir tertipu untuk memberikan uang. Ya notabene saya juga bukan orang yang mampu secara finansial, bukan orang yang berlebih uang. Tapi saya belajar untuk berbuat baik. Tapi ternyata Tuhan kasih peringatan sama saya. Kalau saya melakukan perbuatan baik itu, tanda kutip, memberi kepada si anak, maka saya sedang berdosa di hadapan Tuhan. Itu, dosa itu. Dosa itu punya level lebih lagi teman-teman. Jadi ketika Tuhan itu menuntut kamu harus merdeka dari dosa, itu artinya kamu harus belajar untuk memperkarakan segala sesuatu dalam hidup kamu. Apakah itu sesuai dengan maunya Tuhan atau tidak? Apakah kamu sedang mencari keinginan kamu, kepentingan kamu, mengerjakan segala sesuatu dengan mau-maunya kamu, atau kepentingan Tuhan atau bukan? Kalau itu bukan dari kepentingan Tuhan, bukan berdasarkan kepentingan Tuhan, maka kamu sedang melakukan dosa di hadapan Allah. Itu dosa di dalam konteks perjanjian baru. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Bukan membunuh saja disebut berdosa. Tapi ketika engkau marah, menyimpan dendam, kepahitan dengan orangmu, dan engkau belum selesaikan orang lain, engkau belum selesaikan, maka itu dosa di hadapan Allah. Sesuatu yang tidak kamu lakukan, tapi kamu simpan di dalam hatimu, kamu simpan di dalam pikiranmu, dan itu bertentangan dengan isi hati Allah, bertentangan dengan maunya Allah, itu dosa. Makanya jadi orang Kristen berat teman-teman. Siapa suruh jadi orang Kristen? Tapi bersyukurnya ada berita baik. Berat buat kita, mustahil buat manusia, tapi tidak mustahil buat Tuhan. Amin. Amin. Itu berita baiknya. Justru karena berat dan mustahil untuk kamu lakukan, maka sebaik apapun hidupmu, engkau tuh tetap butuh anugerah Allah. Engkau tetap butuh campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau menyadari bahwa kamu tuh gak boleh sombong. Kamu akan terus merasa rapuh, rentan, merasa sebagai orang yang gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Gak ada yang pantas aku banggakan, gak ada yang perlu hal hebat aku jagokan, aku bikin sesuatu, gak ada, gak perlu. Jadi kamu ini semua, meskipun kamu baik apa segala macam di hadapan manusia, is good apa segala macam, kamu tetap butuh kasih Tuhan, kamu tetap butuh anugerah Tuhan. Karena faktanya tidak ada seorang pun yang baik di hadapan Allah. Amin. Itu menunjukkan betapa kita butuh anugerah. Makanya anugerah Allah itu bukan cuma buat orang yang jahat. Anugerah Allah itu bukan cuma buat orang yang pembunuh. Bukan buat orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang ekstraordinari, bukan. Tapi buat siapapun yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya benar saat ini, engkau yang paling butuh anugerah. Karena ketika engkau merasa baik, engkau merasa benar, maka engkau sedang membuat luka hati Tuhan. Justru sebaliknya ketika engkau sadar bahwa engkau butuh kasih Tuhan, campur tangan Tuhan. Hari-hari hidupku tidak bisa aku lalui tanpa Tuhan. Disitulah kamu akan mengerti betapa Tuhan itu bisa hadir, Tuhan bisa terlibat dalam hidupmu. Dan engkau betul-betul bisa mengerti bagaimana hadirat Tuhan itu kamu rasakan. Karena orang Kristen kadang-kadang lucu nih. Kalian kalau retreat, pastikan ke daerah-daerah gunung, betul ya? Kalau Jakarta kan orang Jakarta biasanya ke puncak, kemana gitu.
suka ketemu kejadian unik tuh. Adalah nanti anak-anak perempuan gak berani kencing sendiri, pipis sendiri tuh gak berani, minta ditemenin. Kenapa? Takut. Takut kenapa? Kemarin waktu sore itu gue lewat itu kayaknya ada merinding-merinding disco di sini gitu. Kayak agak geli-geli gimana gitu. Kita orang Kristen kadang-kadang lebih peka hadirat setan daripada hadirat Tuhan. Tuh. Serem. Permisi anak babi mau lewat. Kita anak Tuhan dibilang anak babi kan. Goblok banget gitu. Lu tahu nggak? Di kamar mandi itu, ngeri, kayak ada hantu apa segala macem. Tapi di gereja, boro-boro dia ngerasain hadirat Tuhan. Dia tidur. Ntar pas amennya pas sudah selesai ibadah, udah selesai ya? Amin, udah gitu. Tapi pas ibadah tidur nih semua. Lihat kiri kanan ada yang ngantuk gak? Teriak 1, 2, 3, bangun bangun, bilang gitu. Kita tuh lebih peka sama hadirat setan dibandingkan hadirat Tuhan. Kadang-kadang gitu gue bilang, tempat itu tau gak serem banget. Kita bangga menceritakan hadirat setan di dalam pergaulan kita dan berkata, kayak film yang lagi happening tuh, film apa sekarang? Hah? Ada yang udah nonton di sini? Gak apa-apa, gak dosa kok. Ada yang udah nonton? Nah, siksa kubur. Siksa kubur paling mengerikan tahu gak apa? Siksa kubur paling mengerikan ketika engkau dibuang dari hadirat Allah. Gak harus dibakar, jadi apa gitu, disiksa lidah dipotong apa, gak begitu. Ketika engkau sehari-hari hidup, engkau jauh dari hadirat Tuhan, itu penyiksaan loh. Ketika engkau udah kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, lalu engkau gak punya relasi dengan Tuhan, itu tersiksa betul. Percayalah, itu tersiksa betul. Itu siksa sebelum kubur tuh. Nanti saya mau bikin filmnya. Siksa sebelum kubur. Bagaimana orang Kristen udah percaya Yesus tapi hidupnya gak merdeka dari dosa. Mateng lu. Gelisah terus nanti. Nah faktanya teman-teman, saya mau bilang, ada banyak orang percaya, udah percaya tapi diperbudak dosa. Udah percaya tapi kayak gak bisa lepas dari ikatan dosa. Benar atau betul? Gak usah bohong lah, benar atau betul? Benar. Ada orang Kristen udah percaya, bahkan yang paling parah nih, dia udah melayani, tapi terikat, diperbudak sama dosa. Bukan di gereja sini, di sini mah luar biasa, holy semua. Ini di gereja di pedalaman Singapura sana sama pedalaman Australia. Banyak gereja di sana tuh pedalaman Australia, pedalaman Singapura, Three Orchid apa segala macam tuh. Nah itu. Di sini mah enggak holy semua. Lihat mukanya tuh. Wah, ini muka-muka kemuliaan semua. Amin. Ini baik semua nih muka-mukanya. Ces. Ini muka-mukanya tuh lihat tuh. Wah, gila, anak skena semua. Muka-mukanya What's up bro? Betul gak bro? Gak betul? Berarti kamu gak diperbudak dosa ya? Ada kebiasaan dosa gak atau perbuatan dosa yang kadang-kadang orang lain gak tahu kamu simpen tapi ternyata itu kayak menggelisahkan. Nah gara-gara gini kalau psikologi udah ya itu gue. Gak usah jawab bro, gak apa-apa. Jawab dalam hati aja sama Tuhan. Itu fakta teman-teman. 2001 saya bertobat, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelumnya saya saksi Yehova. Percayalah saya udah bertobat dari saksi Yehova. Saya bukan orang sesat di tempat ini, amin. Percayalah ya. Apa perlu saya potong leher saya gitu? Enggak ya. Dulu saya saksi Yehova dari SMP 93 sampai 2001. Dan itu menarik, waktu saya belajar psikologi, teologi dan psikologi, saya bertanya kenapa ya gue jadi orang saksi Yehova begitu ngotot gitu ya. Ternyata teman-teman itu berkaitan dengan kematian bapak saya. Waktu SMP waktu pertama kali saya kenal saksi Yehova itu masih tentatif tuh. Saya kelas 1 SMP waktu itu. Masih antara percaya atau gak percaya. Tiba-tiba bapak saya iseng, dia meninggal. Gue meninggal gitu, meninggal. Dark joke ya. Bokap saya meninggal, Oke, udah cukup, aku tinggal dalam dunia. Oke Tuhan, aku udah siap, mati dia. Pas sudah meninggal kayak gitu, saya sedih. Kenapa? Karena dari kecil, bapak saya itu orang yang
bukan suka sih, tapi orang yang cukup melek politik. Dia, nih mungkin nggak ada yang tahu, tapi dia itu punya filosofi pandangan Marhaens. Marhaens itu adalah suatu pandangan politik Soekarno yang katanya terinspirasi dari seorang petani yang katanya di Bandung, di Jawa Barat lah. Saya nggak tahu apakah itu fiktif tokoh Marhaens atau bagaimana, tetapi Marhaens itu adalah Soekarno, percaya atau nggak percaya teman-teman, dan kalian harus percaya sama saya. Konsep Marhaens itu banyak terinspirasi dari Injil, di mana ada kemerataan, ada keadilan sosial, ada apa segala macam. Ya, tenang, ini bukan Kristen progresif, tenang, ini Marhaens. Ya, lagi happening Kristen progresif tuh sampai ribut-ribut. Lucu aja sih ngeliat orang Kristen ribut ya. Nah, 2 kata lucu. 3 kata lucu, orang Kristen ribut gitu. Gara-gara Kristen progresif. Nah, intinya tuh bapak saya tuh senang banget kayak gitu. Dari kecil saya dicekokin tentang bicara soal keadilan sosial, bicara soal apa segala macam, kemanusiaan, humanity apa segala macam lah. Saya dicekokin kayak gitu. Bahkan saya dikasih buku Khalil Gibran sama bapak saya. Bapak saya dulu tuh kan waktu dia kasus, dia keluar dari PNS gitu, ASN. Lalu dia di kampung, dia pindah ke Jakarta, diajak mama saya, lalu kemudian jualan koran, loper koran gitulah. Kita loper koran. Nah, jadi saya suka gak suka dari usia 4 tahun tuh udah dipaksa baca teman-teman. Saya tuh usia 4 tahun udah bisa baca, 5 tahun tuh udah bisa baca. 5 tahun saya masuk SD. Dicekokin tuh. At the end, kepikiran di otak saya adalah gue sekolah SMP, SMA, lalu kemudian gue nanti ngambil fakultas hukum atau FISIP. Itu udah diajarin bapak saya. Artinya kalau gue harus kuliah kayak gitu teman-teman, berarti apa? Gue harus punya bokap sebagai penyandang dana, betul ya? ATM untuk gue kuliah kan dari bokap gitu, logikanya kan gitu, betul gak dek? Orang tua kita ATM kita untuk kita bisa kuliah atau menerima pendidikan, betul kan? Nah, tiba-tiba bapak saya iseng meninggal. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mimpi saya untuk sekolah kayak gitu-gitu bubar semua. Ternyata waktu saya konseling diri saya, waktu saya belajar jujur terbuka di hadapan Allah, kenapa ya gue dari 9 tahun 1993 sampai 2001, gak usah tanya umur saya berapa ya, pokoknya saya tua lah ya, seangkatan bapak kalian mungkin ya. Nah intinya saya kenapa begitu ngotot tetap ikut saksi Jehovah padahal hidup saya gak berubah. Ternyata saksi Jehovah itu jadi senjata buat saya untuk apa? Untuk mempermalukan orang Kristen yang sebenarnya saya itu kecewa sama Tuhan. Kenapa bapak saya waktu saya SMP kelas 1 saya punya mimpi mau jadi seorang pengacara atau jaksa atau orang yang bergerak di bidang politik dan saya harus kuliah itu, tiba-tiba bapak saya meninggal. Saya marah sama Tuhan, Tuhan gak kelihatan, Tuhan gak bisa saya ekspresikan untuk marah saya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya tercengkram dengan dosa itu tanpa saya sadari. Saya ngerasa tindakan saya benar. Dosa itu begitu halus, dosa itu begitu menipu, dia pelan, dia gak pernah. Kadang-kadang dia bisa bekerja, nggak pernah ngasih tahu kamu kalau kamu itu salah. Dosa itu bisa pelan-pelan smooth banget menggiring kamu ke dalam satu tindakan atau situasi yang sebenarnya pada waktu itu kamu jauh dari Tuhan, jauh dari maksud Tuhan. Jadi waktu saya ikut saksi Jehovah, saya nginjilin orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen yang akhirnya ikut saksi Jehovah. Anak-anak remaja apa segala macam di Jakarta. Tempat penginjilan saya dulu ada Citraland, daerah Grogol. Itu daerah saya dulu. Saya dimodalin, saya ajak anak-anak muda makan apa segala macam waktu itu. Dan akhirnya banyak komunitas, anak-anak muda kita bikin komunitas saksi Jehovah waktu itu, yang waktu itu belum resmi. Jadi kita dianggap aliran sesat dulu. Nah ternyata saya kecewa sama Tuhan yang gak kelihatan. Saya marah kenapa Tuhan ambil bapak saya. Lalu saya ekspresikan sama orang Kristen. Dan saya merasa bangga kalau orang Kristen tuh gak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan. Bahkan pendeta itu bisa gak bisa ngomong ketika saya debatin. Dan saya ada kepuasan tersendiri ternyata. Waktu setahun yang lalu lah kurang lebih, saya menyadari itu dan saya bertobat. Saya minta ampun lagi sama Tuhan walaupun saya pendeta. Saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang Tuhan ternyata ada yang belum selesai nih. Itu yang men-trigger saya kenapa saya jadi orang yang suka berdebat dan gak mau kalah. Akhirnya tahun lalu saya bertobat dan berkata, Tuhan ternyata ini loh sikapku yang merasa benar sendiri, ternyata aku belum berdamai dengan hal ini. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku tahu kematian papaku ada dalam rancangan-Mu. Aku tahu Tuhan meskipun aku tidak menjadi seorang yang aku inginkan, tapi aku tahu ini adalah rancangan yang terbaik buat Tuhan.
Meskipun aku gak menjadi seorang jaksa, tetapi Tuhan jadikan aku pendeta yang bisa khotbah di depan jaksa. Meskipun aku bukan jadi seorang politikus, aku bisa khotbah di depan orang politikus dengan dengan sekolah pendetaku ini. Tuhan, thank you. Aku berdamai, aku menerima keadaanku, dan aku mau berkata bahwa aku penuh kasih sayang dengan Bapa. Dosa itu begitu. Jangan kau berpikir dosa itu cuma perbuatan doang. Itu bisa, itu harus diselesaikan. Tapi ada hal-hal lain yang membentuk kebiasaan kamu yang kadang-kadang dosa itu mendidik kamu, menggiring kamu, lama-kelamaan kamu tuh gak sadar bahwa ternyata kamu makin jauh dari Tuhan. Sederhana aja lah pacaran. Orang pacaran anak muda kan, tai kucing pun rasa coklat kan. Nggak bisa diomongin. Dek, kita ikut komunitas ya, KGB misalkan ajak, yuk ikut komunitas. Oke kak, pas sudah mau deket kak, minta maaf ya aku sibuk banget ada acara begini-begini. Padahal mah enggak, dia nongkrong di Lembang sana segala macem. Ada yang senyum-senyum di sini tuh, hati-hati loh. Dia pura-pura. Ciri dosa adalah selalu menghindari persekutuan dengan Allah. Makanya orang-orang yang malas persekutuan dengan Allah, jangan-jangan pelan-pelan dia sedang terikat sama dosa. Jangan-jangan dia sedang digiring oleh dosa untuk makin menjauh dengan Allah. Makanya orang-orang yang gak mau melepaskan diri dari dosa itu gak akan pernah nyaman di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Makanya gak heran banyak anak-anak muda itu malas datang ke gereja, malas berdoa, malas saat teduh, malas devosi, malas merenung, malas baca Alkitab. Kenapa? Tanpa sadar habitnya dia adalah habit dosa. Dia diperbudak sama dosa meskipun dia percaya Tuhan. Kalian kan belum ngerasain seperti orang di Ambon sana. Waktu saya pelayanan di Maluku, saya napak tilas di sana dan saya dengar cerita bagaimana anak sekolah minggu itu dibunuh karena disuruh sangkal Yesus. Tapi dia gak mau. Itu baru anak Tuhan luar biasa. Ale, sangkal Yesus. Usah sangkal Yesus. Mau hidup gak? Anak sekolah minggu digituin. Lalu anak sekolah minggu itu bilang, ini kesaksian dari orang di sana. Anak sekolah minggu itu bilang gini, itu sekitar 7-8 tahun anak sekolah minggunya. Seng, beta laskar Kristus, mati hidup beta for Kristus. Dipotong tangannya, dia teriak, masih mau hidup gak Seng? Sangkal Yesus, Seng beta laskar Kristus, dipotong lagi sampai akhirnya ditebas lehernya. Kita mungkin gak pernah ngalami situasi kayak gitu. Makanya kita gak pernah sadar dosa itu menggiring kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan anak-anak Tuhan. Makanya jangan malas-malas, amin. Malas itu salah senjata setan untuk kita jauh dari Tuhan. Bilang kiri kanannya, jangan malas loh. Pukul dikit, jangan malas biar dia bangun. Nah, Tuhan gak pernah nuntut orang sempurna. Tapi Tuhan tuntut adalah orang-orang yang mau terus berjalan bersama dengan Dia dalam kelemahanmu. Karena dalam kelemahanmu ketika engkau berjalan, engkau sadar engkau punya banyak kesalahan, engkau punya banyak hal-hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Dalam proses kamu tetap mau melekat sama Tuhan, maka pelan-pelan nanti itu semua akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi fakta bahwa ada banyak orang percaya, meskipun udah percaya Yesus tapi diperbudak dosa. Dan itu harus saya akui, saya pun orang yang sudah melayani dari tahun 2002, kadang-kadang saya berdoa dan bertanya sama diri saya, Tuhan ada gak hal-hal dalam diri saya yang perlu Tuhan setrika, yang perlu Tuhan koreksi, yang perlu Tuhan perbaiki. Kan hidup saya ini kan ngelecek kayak kain habis cucian gitu, jemur, mukanya lecek apa semua lecek hidup saya ini. Makanya harus disetrika sama Tuhan. Saya harus akui baik dosa. Nah, kenapa banyak orang masih meskipun percaya Yesus tapi ternyata masih tinggal di dalam dosa atau terikat sama dosa? Karena dia tidak tetap di dalam Kristus. Maksudnya apa nih? Ini perhatikan pohon. Ini ada pohon di tepi sungai. Biasanya pohon di tepi sungai itu subur-subur, betul ya? Nah, pohon yang subur itu ditentukan oleh dua hal. Nutrisi yang cukup serta akar yang sehat. Jika hidup kita diibaratkan seperti pohon, maka firman Kristus adalah nutrisi dan akar adalah hati nurani kita. Orang Kristen itu punya dua berpikir. Jadi orang Kristen itu berpikir itu lewat dua hal, teman-teman. Yang pertama pikiran, yang di dalam itu ada otak, ada amigdala, apa segala macam. Kenapa kita tuh cenderung negatifan, itu amigdalanya itu makin besar itu. Kalau kalian searching di Google tuh ada satu saraf sel saraf gitu yang ada di otak itu amigdala. Kalau kamu kecenderungan pornografi, negatifan, kepahitan, dendam tuh amigdalanya itu makin tebel tuh.
itu dibajak oleh situasi. Sehingga pada akhirnya kamu jadi orang yang reaktif bukan responsif dalam melihat situasi hidup. Ketika ada kesulitan kamu reaktif, ini gimana sih ini susah banget segala macam. Harusnya responsif. Ketika ada kesulitan kamu bertanya, kenapa ya bisa seperti ini? Ada hal apa yang harus aku perbaiki? Kira-kira kesalahannya di mana? Enggak langsung meluapkan, enggak langsung reaktif. Itu biasanya kalau orang yang gampang emosian, reaktif segala macam, itu amigdalanya tebal. Kenapa? Karena pola hidupnya atau selama dia hidup sampai saat ini, pengalaman-pengalamannya itu membuat banyak dia luka. Entah orang tuanya yang mengabaikan apa segala macam, itu membuat dia luka. Ini penyebabnya. Yang kedua, pola pikir kita adalah yang kedua, cara berpikir kita lewat hati nurani. Jadi selain orang Kristen itu punya dua cara berpikir, selain otak itu ada hati nurani. Dan Tuhan tuh bilang segala pusatnya itu adalah di hati nurani. Orang benar tidaknya najisnya itu semua di hati nurani. Nah, ini langkah praktis ya teman-teman. Kalau kita mau lepas dari dosa, yang pertama identifikasi. Kamu harus tahu nih kelemahan kamu apa. Kamu harus tahu kekurangan kamu apa. Bikin notes. Dulu saya tuh bikin notes. Waktu pertama kali saya bertobat, kelemahan saya masih alkoholik. Saya suka ngerokok. Ada kecanduan pornografi, seks bebas apa segala macam. Itu parah lah. Saya bikin sampai saya doakan nama Tuhan, lalu mulai ngerti akarnya apa, cari apa segala macam. Lalu situasinya apa? Keadaan apa yang bikin kamu itu bisa jatuh dalam dosa? Misalkan waktu kamu keadaannya sedang sendiri, misalkan kamu pornografi nih, kecenderungan porno waktu kamu sendiri, wah, kamu sadari tuh polanya. Oh, gue berpikir cabul tuh ketika gue sendiri ya. Berarti jangan ketika sendiri, usahakan jangan sampai terlalu tenggelam dalam kesendirian. Mulai belajar untuk, oh kalau gue sendiri, yang trigger gue untuk ini, gue harus bertobat. Terus yang kedua, berdoa. Ketiga, hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Ingat bahwa Tuhan itu selalu ada. Jangan pernah abaikan Tuhan. Kita sering peka tadi sama setan, tapi sering gak peka sama Tuhan. Kita tobat. Kalau kamu melakukan satu, kamu harus ingat, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh karena itulah jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat. Dia hadir, dia omnipresent. Jadi jangan pernah berkata bahwa apa yang kamu lakukan tuh bisa lewat dari matanya Tuhan. Enggak. Walaupun kamu sendiri. Yang kedua, cari teman, mitra akuntabilitas. Jadi cari teman, cari kakak-kakak rohani yang bisa menolong kamu, belajar jujur. Ya, makanya di catatan saya buat tuh. Langkah pertama buat perubahan adalah sikap jujur, terbuka dan rendah hati. Saya mau tutup gini teman-teman. Ingat Kejadian pasal 3. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Alkitab bilang apa? Manusia sembunyi dari hadapan Allah. Lalu mereka mendengar seolah-olah seperti ada langkah kaki Tuhan datang. Lalu ada kalimat begini, hai manusia, di manakah engkau? Manusia ini sembunyi. Lalu dia mendengar langkah Allah dan suara Allah, hai manusia, di manakah engkau? Teman-teman, saya mau kasih tahu, dosa yang tidak diselesaikan seringkali membuat kita tuh lari, sembunyi. Kita berpikir dengan sembunyi dari Allah kita bisa selesaikan dosa, padahal enggak. Dan waktu Allah bertanya di manakah engkau, apakah Allah enggak maha tahu? Kira-kira Allah tahu enggak? Dia maha tahu enggak? Maha tahu. Tapi kenapa Allah bertanya, hai, di manakah engkau? Di manakah engkau manusia yang telah berbuat dosa? Apakah Allah enggak maha tahu? Dia tahu. Tapi kenapa Allah menyampaikan demikian? Di manakah engkau? Pertanyaannya jawabannya cuma satu. Karena Allah menginginkan kejujuran. Allah menghadapi orang berdosa nggak pernah keras, dia tegas tapi nggak keras. Allah menghadapi orang berdosa nggak pernah membuang, nggak pernah menyingkirkan, nggak pernah nunjuk-nunjuk, menghakimi, enggak. Kalimat di manakah engkau itu menunjukkan kasih Allah yang betul-betul walaupun kita berbuat dosa, dia masih mencari, dia bertanya di manakah engkau. Allah menuntut kejujuran dan kesadaran kita
Mau gak kita jujur dan berkata, Tuhan, aku ini orang bersalah, aku orang berdosa. Tanpa Engkau aku gak mungkin benar. Dari sekian banyak ruangan ini, kalau kita cross check skema hidup kalian, saya yakin ada banyak luka, ada banyak kepahitan dengan orang tua. Jangan sembunyi lagi. Teman-teman, saya mau kasih tahu begini. Saya pernah marah dengan mama saya. Ini kesaksian terakhir. Waktu bapak saya meninggal, kami hidup dalam kesulitan secara ekonomi. Kami hidup masing-masing. Kakak saya yang perempuan nomor 1 jatuh dalam dosa. Dia melahirkan seorang anak di luar nikah. Anak yang lahirnya kalau dunia bilang anak apa? Anak haram. Waktu itu lahir anak, saya ngeliat mukanya tuh pengen saya bunuh. Berapa kali saya coba mau cekek. Mama saya untuk menghidupi kami semua anak-anak minta maaf, orang bilang itu jadi perempuan malam. Jadi kayak pelacur. Jadi saya seusia kalian yang SMP SMA, saya seusia kalian gambar diri saya rusak. Mental saya rusak, otak saya rusak semua. Saya bertumbuh dalam label sebagai seorang anak pelacur. Anak, kalau dulu dibilangnya jablay. Saya lewat pernah di kalangan teman-teman teman-teman tinggal rumah saya itu orang-orang Betawi Jakarta itu. Setiap saya lewat dibilang, anak jablay lewat. Anak jablay lewat. Saya marah semarah-marahnya dengan mama saya. Waktu saya bertobat, saya melayani satu gereja, mimpin pujian. Mari kita menyembah Tuhan. Kalimat keluar dari satu jemaat bilang ini, diam kau. Ajak menyembah Tuhan, urus mamamu yang perek itu, yang pelacur itu. Saya nangis di mimbar gereja. Sejak saat itu saya puasa 21 hari. Saya berdoa minimal 3 jam tiap hari meminta mama saya untuk bertobat segala macam. Tapi ternyata saya berdoa dan meminta itu dalam kemarahan, dalam rasa malu. Sampai hari ke-21 itu seperti ada suara, Tuhan tanya, Saud kamu minta apa? Saya minta mamaku bertobat Tuhan. Bukankah satu orang keluarga diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan? Ya kenapa kamu minta mereka bertobat? Karena saya mengasihi mamaku, aku mengasihi keluargaku. Aku ingin kakakku juga bertobat, aku ingin keluargaku ini melayani Tuhan semua segala macam. Kamu gak mengasihi mereka. Kalimat itu keluar di telinga saya. Kamu begitu Saud, bukan karena kamu mengasihi keluargamu, bukan karena kamu mencintai mereka, tapi karena kamu malu melayani Tuhan, punya keluarga yang rusak, punya keluarga yang hancur. Kamu malu ketika kamu melayani Tuhan, kamu lihat keluarga kamu kayak begitu. Kamu merasa gak berharga, kamu merasa pelayananmu kayak gak diterima di hadapan aku ketika kamu punya keluarga kayak begitu. Kamu berusaha untuk membuat tampilan dirimu itu sempurna adanya dengan keluargamu yang melayani Tuhan apa segala macam. Padahal kamu melayani aku gak butuh penilaian apakah keluargamu benar atau enggak apa segala macam. Kalimat yang keluar dari saya adalah apa? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya gak pernah belajar ini di kelas teologi teman-teman. Saya gak pernah belajar ini di sekolah Alkitab. Tuhan cuma bilang apa? Berlutut di bawah kaki mamamu, cium kaki mamamu, dan minta berkat dari dia, doa bahwa kamu mau melayani aku, kamu mau jadi hamba Tuhan. Logikanya gak mungkin saya minta sama seorang yang dianggap pelacur di hadapan manusia, perempuan gak benar, meskipun itu mama saya harus lakukan itu teman-teman. Ternyata yang menghalangi adalah apa? Itu dosa saya. Rasa ingin dihormati, rasa ingin dihargai sebagai orang yang melayani. Tapi Tuhan hari itu hancurkan saya dengan belajar menerima dan mengampuni mama saya. Sehingga akhirnya saya memeluk mama saya cium kakinya. Hampir 30-an menit saya cium kakinya, cuma keluar air mata. Dan saya minta ampun atas semua yang pernah saya ucapkan, kekesalan saya, atas apa yang pernah saya simpan di hati saya. Saya bilang sama mama adalah mama terbaik dari Tuhan. Saya lahir dari rahim mama. Mama adalah mama yang terbaik yang Tuhan kirim buat saya. Terima kasih mama udah baik, udah lahirin saya, udah besarin saya. Dalam kondisi kayak gitu mama saya cuma nangis. Dan kalimat yang keluar dari dia, apakah orang kayak mama memang bisa diterima Tuhan? Saya bilang bisa ma. Sebelumnya saya khotbahin gak mempan. Makanya kalau ngeliat orang tuamu menurutmu kayak gak benar orang tuamu, jangan khotbahin, jangan benci dia. Berdoalah supaya dia bisa kembali ke Tuhan. Kamu lihat kakakmu mungkin gak bertobat, jangan benci, berdoalah.
Justru menangislah bersama dengan Tuhan untuk mereka. Dan di situ akhirnya mama saya bertobat, lalu kemudian mengalami Kristus, dibaptis, dan akhirnya apa? Dia menjadi pendoa syafaat buat saya. Kakak saya juga bertobat, ponakan saya yang orang bilang anak haram sekarang jadi drummer di gereja. Dia pemain musik yang luar biasa Tuhan pakai. Akhirnya keluarga kami semua keluarga yang melayani Tuhan. Ketika engkau berusaha untuk tampil sempurna, mencari, berusaha untuk tampil kayak di dalam Kristus, seolah-olah di dalam firman, pelaku firman nih gue nih, justru engkau akan semakin ngeliatan bahwa diri kamu adalah orang yang dibuang sama Tuhan. Tapi kalau engkau sadar bahwa aku bukan pelaku firman Tuhan, ada banyak kekurangan dalam diriku, ada banyak hal-hal tersembunyi yang aku gak tahu, tapi Tuhan tahu, tapi aku buruk adanya. Tapi saat ini aku mau bilang sama Tuhan, aku mau jujur terbuka, aku butuh terus Tuhan. Ketika itu terjadi teman-teman, maka breakthrough akan hadir dalam hidupmu. Engkau akan dilawat Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan lipat gandakan, Tuhan akan percayakan hal-hal besar yang kamu gak pikirkan dalam hidupmu. Karena Tuhan gak pernah bikin kamu jadi produk gagal. Amin. Amin. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada satu lagu yang saya suka. Judulnya adalah Bapa Sentuh Hatiku. Itu terinspirasi dari seorang anak perempuan yang diperkosa oleh papahnya. Dia hidup bertahun-tahun dalam luka, kepahitan, dendam. Dia ngerasa gak berharga, dia ngerasa dirinya sampah. Sampai satu kali dia ikut ibadah, kayak semacam camp begitu, kayak retreat. Dia ikut, tiba-tiba Tuhan lawat dia ketika ada lagu Bapa Engkau Mengasihiku, Bapa Engkau Mengasihiku. Lagu ini akhirnya terinspirasi dan ditulis. Perempuan ini akhirnya bertobat, mengampuni papa yang telah membuat dia tuh hilang hal yang paling berharga sebagai seorang wanita. Dengar baik-baik. Perasaan benar, perasaan oke, justru membuat kita hilang dari hadirat Tuhan. Tapi ketika kita belajar sadar bahwa kita itu gak bisa tanpa Tuhan. Kita sadar ada banyak hal-hal yang orang lain gak tahu dalam diri kita, tapi sebenarnya itu hal yang gak benar. Atau kadang-kadang kita malas, kita gak mau komitmen sama Tuhan, itu juga hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu sebuah dosa. Kalau engkau sadar itu semua, naikkan pujian ini. Kita mau katakan Bapa sentuh hatiku. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai. Mari fokus sama Tuhan. Segala yang telah terjadi. Mari kita jujur sama Tuhan. Biarkan kebenaran firman ini memerdekakan engkau. Tuhan gak cari orang hebat, tapi Tuhan cari orang yang hatinya terbuka, hancur. Tuhan cari orang-orang yang berkata bahwa Tuhan, aku sering tanpa sadar melukai hati Tuhan, membuat engkau menangis. Pagi ini Tuhan mau melawat engkau. Pagi ini Tuhan sedang mencari dan membuka tangannya. Kalau ada yang terikat pornografi, kalau ada yang terikat dengan kepahitan, bilang sama Tuhan, sentuh hatiku ya Bapa, ubah hidupku. Gak perlu malu sama Tuhan. Tuhan gak pernah buang hidupmu. Tuhan gak pernah meninggalkan kamu. Ketika kamu jujur, terbuka, yang dipermalukan setan, yang dipermalukan iblis, bukan dirimu. Justru engkau dimuliakan oleh Tuhan ketika engkau jujur terbuka di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama berdiri di hadapan Tuhan.
Kita angkat tangan kita katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru Tuhan. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Oh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Yes Tuhan, yes Tuhan, lawati kami semua Tuhan. Katakan lagi, Bapa sentuh hatiku. Mari bertemu dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, sentuh hatiku ya Allah. Sentuh hatiku ya Tuhan. Kami terbuka, kami jujur di hadapan Tuhan. Yes. Bapa ajarku mengerti, Bapa ajarku sebuah kasih yang selalu memberi. Yes Tuhan. Adik-adikku,